Katanya orang yang maksiat itu nanti hidupnya itu bakal dibuat susah oleh Allah. Tapi kok kenyataannya saya ini hidupnya senang-senang aja, nyaman-nyaman aja. Padahal saya ini banyak dosa, padahal saya ini banyak maksiat. Tapi kok hidup saya ini enjoy aja. Saya kaya, banyak uang, rezeki saya toko alhamdulillah lancar. Rezeki masuk terus setiap hari. Padahal saya maksiat kepada Allah. Kalau ada yang tanya seperti ini, jawab kepada mereka bahwa Fir'aun lebih nikmat hidupnya dibanding mereka. Fir'aun lebih nikmat hidupnya dibanding mereka. Fir'aun menjadi raja. Apa segala kenikmatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun. Tapi apa yang terjadi pada akhir hayat Fir'aun? Fir'aun akhirnya ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi sakor, tenggelam di lautannya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ditempatkan oleh Allah di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan sampai tertipu dengan hawa nafsu. Kelihatannya lu enggak sholat, Beb. Saya enggak sholat, tapi nyaman aja kok hidupnya. Saya ini banyak maksiat, Beb, tapi kok rezeki saya lancar aja. Hati-hati. Fir'aun lebih parah dari kalian semua. Fir'aun lebih parah dari kita. Jadi jangan sampai kita tertipu. Takutnya naudzubillah min dzalik, ketika kita sedang enak-enakan, merasa nyaman, merasa remeh di dalam melaksanakan maksiat, akhirnya justru akhir hayat kita dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Makanya kalau kita masih dikasih panjang umur seperti ini berarti kita masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk sering-sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam khutbah Jumat kemarin yang kita sampaikan. Jika ada seseorang yang mungkin dia itu sudah bertaubat, saya ini sudah bertaubat, Beb, tapi gimana saya ini masih sering tahu-tahu maksiat lagi. Sudah taubat, tahu-tahu tergelincir lagi ke dalam maksiat. Nah, ini gimana? Gimana hukumnya? Apakah Allah tidak menerima lagi taubat dari saya? Apakah percuma saya bertaubat kepada Allah? Kenapa? Karena saya mengulangi dosa yang sama. Ketahuilah para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah suka, Allah cinta kepada seseorang yang dia itu mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbut tawwabin. Allah itu cinta kepada orang yang mau bertaubat. Taubatnya walaupun diulang-ulangi, itu Allah cinta kepada hamba tersebut. Daripada orang yang dia itu mengaku banyak daripada amalnya, tapi dia merasa paling hebat, dia merasa tidak punya dosa, sehingga dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh lihat Nabi Muhammad, beliau adalah seorang yang maksum, tidak punya dosa, tapi beliau selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah. Setiap hari istighfar 70 kali sampai 100 kali dalam riwayat. Kita, ya Allah, sudah banyak dosa, istighfarnya paling ketika sholat aja. Itu pun kalau sholat baca wirid. Kadang banyak dari kita habis sholat langsung pulang, langsung pergi, tidak pernah baca zikir, tidak pernah baca istighfar akhirnya. Padahal justru Nabi Muhammad SAW setiap harinya tidak kurang daripada 100 kali beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta kepada orang-orang yang mau bertaubat. Nah, kalau kita misalnya sudah bertaubat kepada Allah, kenapa kok bisa kita ini mengulang-ulang daripada maksiat kita? Kita gagal di dalam bertaubat. Ketahuilah bahwa kegagalan yang dimaksud karena terulangnya daripada maksiat kita
itu nuntut kita ke dalam dua hal. Oke. Kegagalan kita di dalam bertaubat itu menuntut kita ke dalam dua hal. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita terus-menerus di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berputus asa di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai bosan. Kalau kita sampai bosan, kemudian percuma sekarang saya taubat, besok saya ya bakal maksiat lagi. Sekarang saya taubat, sekarang saya sholat, paling besok saya nggak sholat lagi, sudah besok aja taubatnya. Hati-hati, jangan sampai ada terbersit di dalam hati kita seperti itu. Itu dari syaitan. Itu dari syaitan yang nggak kepingin kita taubat. Akhirnya naudzubillah, jangan-jangan akhir hayat kita ketika kita nggak mau taubat, akhirnya justru dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita berputus asa. Sebanyak apapun dosa kita, ketahuilah bahwa ampunan Allah lebih luas dari dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi jangan sampai kita juga menghukumi orang. Ini dulu mantan preman, Beb. Badannya tatuan, mau tobat. Kita ngevonis, percuma kamu tobat. Kamu badan kamu masih tatoan, hati-hati. Jangan sampai kita terucap hal-hal yang seperti ini. Orang kalau sudah mau tobat itu syukur. Syukur Allah cinta kepada orang yang bertaubat. Kemudian ada orang sholat, dia taubat kepada Allah, dia mau sholat pakai tato. Dia taubat kepada Allah, mau sholat, dicaci, percuma kamu sholat masih ada tatonya. Jangan. Karena berapa banyak orang yang dia itu ndak tatoan, ndak pakai tato, tapi dia nggak mau sholat. Berapa banyak orang yang nggak tatoan tapi nggak mau sholat. Ini masih mending, alhamdulillah. Dia dikasih hidayah oleh Allah, bisa bertobat dan mau sholat. Sholat sudah, tobat kepada Allah. Nanti urusan tato itu kalau bisa dihilangkan, kalau nggak bisa itu urusan pian dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu kita berusaha menghindari asbab yang membuat kita tergelincir di dalam maksiat yang sama. Mengetahui daripada asbab-sebab yang bisa membuat kita tergelincir pada maksiat yang sama. Contohnya seseorang itu kembali ke maksiat mungkin karena kawannya, karena temannya. Sudah tobat dia akhirnya sholat berjamaah. Nah temannya, dia punya teman, setiap harinya kumpul dengan dia. Selalu dia ini ketika masuk waktu sholat misalnya diajak ke sungai mancing, mau unjun, gak diajak sholat, gak mau sholat, ninggalkan sholat. Ini teman yang kayak gini nih hati-hati. Jangan sampai kalau perlu, Beb, saya ini sudah tobat, tapi gara-gara kawan saya ini saya nggak kuat, diajak terus. Diajak terus untuk maksiat. Monjunnya enggak apa-apa, tapi sholat. Jangan sampai diajak mengunjun akhirnya diajak mancing akhirnya ninggalkan sholat. Ini enggak betul. Kalau ada teman yang kayak gitu, orang ini sudah taubat, ternyata dipengaruhi lagi untuk supaya bermaksiat lagi, tinggalkan kawan yang seperti itu. Mohon maaf juga bahkan di dalam hal-hal yang makruh, orang sudah berhenti merokok misalnya, sudah berhenti merokok, kawanan sama orang yang merokok, kalau nggak ditawari nggak apa-apa, tapi kadang dipaksa, pian harus ngerokok juga, nggak setia kawan ini, joinan ayo, pian harus ngerokok juga, hati-hati, kawan yang seperti ini hati-hati. Kalau bisa ya jaga jarak lah. Apa? Jaga jarak itu spesial apa? Distancing apa?
Jaga jarak dengan teman-teman yang seperti ini. Kenapa? Karena kita sudah arah ke arah yang baik, tahu-tahu ditarik lagi supaya ke arah mundur. Ini sudah arah maju, aku sudah ditarik lagi supaya mundur. Maksiat gitu juga. Dia ini sudah senang ke masjid, kawanan tapi senang sama orang yang senang ke karaoke, ke biliar, ke minum-minuman. Ini kawan dulu, Beb. Kawan dari bujang. Teman dari bujangan dulu. Saya nggak enak kalau nggak kawanan sama dia. Soalnya sudah dari dulu saya berteman. Tapi akhirnya pian dengan berteman dengan orang tersebut, pian kebawa lagi. Dipaksa pokoknya harus ikut ke karaokean. Maksiat kepada Allah. Minum-minuman. Nah ini yang nggak betul. Kawan yang nggak betul. Nah, sebab-sebab seperti ini yang kita ini disuruh menghindar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya taubat kita ini benar-benar, supaya kita taubat nggak tergelincir lagi ke dalam maksiat. Tapi kalau kita taubat kemudian sengaja tidak menghindari sebab-sebab yang bisa mengakibatkan kita tergelincir lagi, ini berarti taubat kita masih nggak serius. Taubat kita masih nggak betul-betul. Kemudian misal sebabnya lagi karena media sosial, Beb. Karena Facebook misalnya. Karena Facebook di situ ada bebinian, ada cewek, ada perempuan, akhirnya kenalan, akhirnya jadi selingkuh. Hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, tidak sesuai syariat Rasulullah. Akhirnya apa? Menimbulkan perpecahan rumah tangga. Nah ini sebab yang harus dihindari. Lebih baik apa? Cuti dulu main Facebook. Tahan dulu. Kalau memang itu bisa menggelincirkan kita ke dalam maksiat lagi, lebih baik sudah jangan Facebookan dulu. Supaya kita terbiasa hidup tanpa Facebook. Cuma ini rata-rata wajah-wajah hobi Facebook semua, repot. Ya kalau bisa Facebook digunakan ke dalam kebaikan, nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata gara-gara Facebook, Web, saya ini sudah 1 hari sudah taubat, kena jadi orang yang bagus. Pas buka Facebook lagi, Web, nggak kuat, Web. Kalau sudah ngelihat beranda itu isinya macem-macem. Pian tak kawan-kawan temen yang nggak betul-betul, dimintai pertemanan semua. Orang-orang barat, orang-orang luar negeri dimintai pertemanan semua. Wajar di beranda pian akhirnya keluar hal-hal yang nggak disenangi sama Allah. Akhirnya apa? Pian nggak bisa terhindar dari maksiat. Buka Facebook, akhirnya otomatis jadi maksiat. Nah kalau misalnya itu bisa menggelincirkan ke dalam maksiat, hindari dulu. Begitu juga YouTube. YouTube ini kalau bisa digunakan manfaat untuk syiar agama bagus. Tapi kalau justru nganggur, nggak ada yang dibuka, buka YouTube, akhirnya ngarah ke hal-hal yang nggak disenangi sama Allah. Gara-gara YouTube, lebih baik tahan dulu main YouTube-nya. Kalau itu bikin bean nggak kuat. Handphone gitu juga. Saya ini kalau main handphone Android, ini banyak godaannya. Saya ini bisa buka yang enggak, bisa buka yang enggak ke internet, masuk kemana. Ini bisa mengganggu saya. Lebih baik tahan dulu, pakai HP jadul aja dulu. Pakai yang isa telepon sama SMS dulu, jangan pakai Android dulu. Tahan supaya apa? Pian benar-benar bisa istiqomah di dalam bermaksiat kepada Allah di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 2 sebab itu yang harus dihindari. Pertama yaitu terus bertaubat, ngulang-ngulang taubat, jangan sampai berputus asa. Kemudian yang kedua, menghindari sebab yang bisa menimbulkan kita tergelincir lagi ke dalam maksiat itu. Diketahui, gara-gara misalnya gara-gara ini. Nah, ini harus tahu.
Itu dihindari terlebih dahulu. Kalau kita sudah benar-benar melakukan itu, berarti kita sungguh-sungguh di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sungguh-sungguh serius, insya Allah kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.